Negara-negara Teluk Persia berjanji untuk bersikap netral atas konflik Iran dan Israel. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak dapat menggunakan pangkalan militer di kawasan tersebut untuk melawan Iran. Pejabat Teluk Arab dan Iran hadir di Doha untuk menghadiri KTT Asia pada pekan ini. Diskusi berpusat pada deeskalasi yang mendesak. Dua sumber mengatakan kepada Reuters pada Kamis 3 Oktober bahwa negara-negara Teluk Arab berusaha meyakinkan Iran tentang kenetralan mereka dalam konflik antara Teheran dan Israel. Mereka khawatir eskalasi kekerasan yang lebih luas di Timur Tengah dapat mengancam fasilitas minyak mereka. Sementara itu, Iran tidak mengancam akan menyerang minyak Teluk. Tetapi Teheran memperingatkan jika para pendukung Israel ikut terlibat langsung, maka kawasan tersebut akan menjadi sasaran. Diketahui pada Selasa, Iran telah melancarkan serangan terbesarnya kepada Israel. Serangan itu sebagai pembalasan atas pembunuhan Israel terhadap para pemimpin Hamas dan Hizbullah. Teheran mengatakan serangannya kini telah berakhir, namun akan ada serangan lanjutan dari Teheran jika Israel membalas serangan tersebut. Akan tetapi pihak Israel berjanji akan membalas Teheran. Pejabat Israel mengatakan kemungkinan Israel menargetkan program nuklir dan minyak Iran sebagai pembalasan. Setelah menghujani Israel dengan ratusan rudal balistik, Iran dilaporkan mengirim pesan penting ke Amerika Serikat. Surat itu disampaikan Iran ke Amerika Serikat melalui perantara negara Qatar. Seorang pejabat Iran pada Kamis 3 Oktober mengungkap isi pesan tersebut. Iran menekankan kepada Amerika Serikat bahwa fase pengendalian diri sepihak telah berakhir. Pesan Iran itu juga menyatakan setiap serangan Israel akan mendapat respon yang tidak biasa yang mencakup menargetkan infrastruktur Israel. Iran kembali menekankan bahwa negara tersebut tidak menginginkan perang regional. Sebelumnya, Israel berjanji akan membalas Iran setelah IRGC meluncurkan gelombang serangan rudal balistik ke sasaran militer dan keamanan Israel. Israel juga mempertimbangkan serangan balasan terhadap program nuklir dan kilang minyak Iran. Para pejabat Israel disebut sedang berkonsultasi dengan Amerika Serikat untuk merencanakan respon militer. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan dia tidak mendukung Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Militer Israel melanjutkan serangannya ke Lebanon setelah memperingatkan warga Beirut untuk mengevakuasi mandiri pada Jumat 4 Oktober pagi hari. Serangan Israel di Beirut diduga berupaya melenyapkan pengganti mantan sekjen Hizbullah Hassan Nasrallah yakni Hassem Safieddine. Demikian diungkap oleh sumber Israel yang mengetahui rencana operasi darat Israel di Lebanon. Serangan udara Israel di pinggiran kota Dahiyah di Beirut menargetkan pertemuan para pemimpin senior Hizbullah. Israel meyakini pertemuan itu dihadiri oleh pejabat senior Hizbullah, Hassem Safieddine. Safieddine merupakan kepala Dewan Eksekutif Hizbullah dan mengawasi urusan politik kelompok tersebut. Ia juga duduk di Dewan Jihad yang mengelola operasi militer Hizbullah. Safieddine adalah sepupu Nasrallah yang telah ditetapkan sebagai teroris oleh Amerika Serikat pada tahun 2017 lalu. Laporan ini muncul setelah peringatan evakuasi yang dikeluarkan oleh IDF. Dalam pesannya, IDF mendesak warga lebih dari 20 kota di Lebanon Selatan untuk segera meninggalkan rumah mereka, karena IDF akan beroperasi melawan fasilitas yang berafiliasi dengan Hizbullah di area tersebut. Peringatan tersebut menyatakan untuk tetap berada setidaknya 500 meter dari area itu. Israel dilaporkan menggunakan bom fosfor putih yang dilarang internasional dalam serangan di pusat kota Beirut pada Kamis 3 Oktober dini hari. Serangan udara Israel menghantam kantor pusat medis yang dikelola oleh masyarakat kesehatan yang berafiliasi dengan Hizbullah. Kantor Perdana Menteri dan Parlemen Lebanon mengatakan serangan Israel telah memicu kebakaran. Serangan itu berada di distrik yang padat dengan penduduk dekat Parlemen Lebanon dan markas besar PBB. Dilaporkan 9 orang tewas termasuk 7 staf dan 2 petugas medis. Sementara itu 14 orang lainnya dilaporkan terluka. Warga di Beirut mengaku mencium bau seperti belerang setelah serangan udara tersebut. Dalam video yang beredar di media sosial memperlihatkan abu putih disertai bau menyengat. Kelompok hak asasi manusia menuding Israel menggunakan peluru pembakar fosfor putih. Serangan itu terjadi tanpa peringatan sebelumnya atau perintah evakuasi dari pasukan Israel. Warga yang tinggal di daerah sekitar mulai mengungsi dengan cepat pergi menggunakan skuter dan mobil. Serangan udara Israel di pusat kota Beirut jarang terjadi. Serangan ini merupakan serangan udara Israel pertama yang menghantam pusat ibu kota Lebanon sejak perang antara kedua negara pada tahun 2006.
Tentara Lebanon terlibat bentrok langsung dengan pasukan Israel yang berusaha menyusup ke wilayah selatan pada Kamis 3 Oktober 2024. Ini adalah pertama kalinya militer Lebanon melakukan hal tersebut sejak kelompok Hizbullah dan Israel mulai bentrok pada Oktober 2023. Middle East Eye melaporkan tentara Lebanon menembaki pasukan Israel di wilayah Lebanon. Aksi ini sebagai pembalasan setelah dua tentara Lebanon tewas dalam insiden terpisah. Dilaporkan seorang tentara Lebanon tewas dan seorang lainnya terluka saat mengambil bagian dalam misi evakuasi dan penyelamatan bersama dengan Palang Merah Lebanon. Sementara dalam insiden terpisah, seorang tentara lainnya tewas akibat serangan Israel terhadap sebuah pos militer di Bin Jbeil di Lebanon Selatan. Peningkatan ini terjadi ketika jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Lebanon tahun lalu mencapai 1.974 orang termasuk 127 anak-anak mayoritas terjadi dalam seminggu terakhir. Menteri Kesehatan Lebanon, Firas Abiad mengatakan lebih dari 40 responden pertama dan petugas pemadam kebakaran telah tewas akibat tembakan Israel sejak Israel menginvasi Lebanon 3 hari lalu. Sementara 97 para medis dan petugas pemadam kebakaran telah tewas dan 188 terluka sejak Hizbullah dan Israel mulai saling tembak pada 8 Oktober. Serangan udara Israel membuat Lebanon semakin terkepung. Baru-baru ini jalan utama yang menghubungkan Lebanon dengan Suriah terkena serangan Israel pada Jumat 4 Oktober pagi hari. Serangan Israel memutus jalur utama penghubung Lebanon dengan Suriah. Jalan ini biasa digunakan oleh ratusan ribu orang untuk melarikan diri dari pemboman Israel. Menteri Perhubungan Lebanon, Alo Hamiyeh, mengonfirmasi insiden tersebut. Hamiyeh mengatakan kepada Reuters bahwa serangan itu terjadi di wilayah Lebanon, dekat perbatasan Masna. Serangan menciptakan kawah besar sebesar 4 meter. Sejauh ini belum ada laporan terkait korban jiwa maupun cedera. Sementara itu, pasukan pertahanan Israel menuding Hizbullah menggunakan penyeberangan itu untuk mengangkut peralatan militer ke Lebanon. Berdasarkan statistik pemerintah Lebanon, lebih dari 300.000 orang telah menyeberang dari Lebanon ke Suriah selama 10 hari terakhir untuk menghindari pemboman Israel. Sebagian besar yang menyeberang merupakan warga Suriah. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan kunjungan ke Lebanon. Kunjungan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Israel melancarkan serangan udara di Bandara Internasional Beirut. Pesawat yang membawa Menlu Iran telah mendarat di Bandara Internasional Rafiq Hariri, Beirut pada Jumat 4 Oktober pagi hari. Setibanya di sana, Araghchi disambut oleh Osama Hashab, Direktur Protokol di Kementerian Luar Negeri Lebanon. Ini merupakan kunjungan pertama pejabat Iran setelah serangan Israel menewaskan kepala Hizbullah, yakni Hasan Nasrullah di Beirut minggu lalu. Seorang jenderal senior Iran juga tewas dalam serangan tersebut. Sebelumnya pada Kamis 3 Oktober malam, media Lebanon melaporkan sejumlah ledakan keras di dekat bandara yang digunakan Menlu Iran itu mendarat. Serangan Israel di Beirut menargetkan pejabat Hizbullah Hashem Safieddin yang akan menggantikan Hasan Nasrullah. IDF telah menyerukan warga sipil Lebanon di 37 desa dan kota di Lebanon Selatan untuk segera mengungsi, karena IDF akan beroperasi melawan fasilitas yang berafiliasi dengan Hizbullah di area tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.